Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tunggul Abdul Majid dengan NIM 2424101025 saya dari kelas PAI 30 Universitas Jember. Kali ini saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang materi tentang demokrasi dalam Islam. Untuk yang pertama di sini ada definisi dari demokrasi. Jadi demokrasi itu adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Dan lanjut, di sini ada definisi demokrasi menurut beberapa para ahli. Jadi di sini yang pertama ada Abraham Lincoln, ada Hans Kelsen dan Samuel Huntington. Untuk Abraham Lincoln sendiri, di sini dia berpendapat bahwasanya demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Dan lanjut untuk Hans Kelsen sendiri, Tuhan bersama. Jadi dia berpendapat di sini bahwasanya pemerintahan demokrasi itu sebuah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat, di mana rakyat tersebut telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Kemudian lanjut untuk Samuel sendiri berpendapat bahwasanya demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem itu dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala, dan di dalam sistem itu, para calon itu bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa itu dapat memberikan suaranya. Nah, kemudian lanjut untuk, sejarah dari demokrasi itu sendiri. Jadi, dia itu muncul, pada masa politik dan filsafat Yunani kuno di negara kota Athena. Jadi untuk dia itu pertama kali, dicetuskan oleh Cleisthenes, itu warga Athena yang mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi. Dan juga Cleisthenes di sini disebut sebagai bapak demokrasi Athena. Kemudian untuk kata demokrasi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti demokratia di sini, yang artinya adalah kekuasaan rakyat. Kemudian kata demokrasi sendiri itu terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat dan juga kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Sehingga jika digabungkan menjadi kekuasaan rakyat seperti ini. Kemudian lanjut untuk unsur-unsur dari demokrasi itu yang pertama ada kebebasan, ada persamaan, ada solidaritas, ada toleransi, ada menghormati kejujuran, ada menghormati penalaran, dan juga yang terakhir ada keadaban di sini. Oke, mungkin lanjut untuk rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rian Ricardo Limantra dengan NIM 242410101031. Saya akan menjelaskan kelanjutan dari penjelasan teman saya. Nanti ada Abdurrahman Wahid. Menurut Abdurrahman Wahid, demokrasi adalah hak setiap manusia untuk memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat, berbicara, berserikat, dan berkumpul dan menentukan nasibnya sendiri. Selanjutnya adalah Nur Kholis Majid. Menurutnya, demokrasi yang dirumuskan sekali untuk selamanya, sehingga tidak diberikan ruang gerak bagi adanya perkembangan dan perubahan. Sesungguhnya bukan demokrasi, melainkan kediktatoran. Selanjutnya adalah Muhammad Abid Al-Jabiri. Dunia Arab dan dunia Islam dalam hal politik dan ranah kebudayaan membutuhkan demokrasi dan rasionalitas. Selanjutnya adalah Muhammad Iqbal. Dia menolak praktik demokrasi Barat karena akan menjadikan hilangnya sisi spiritual yang jauh dari etika. Tetapi beliau juga menerima model demokrasi dengan syarat: satu, tauhid sebagai landasan asasi; kedua, dua, kepatuhan ada hukum; tiga, toleransi sesama warga; empat, tidak dibatasi wilayah, ras, dan warna kulit; lima, penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Syura adalah suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran. Jadi intinya, syura adalah sebuah pengambilan keputusan yang harus sesuai dengan norma-norma. Jadi harus adil dan merata kepada semua orang. Selanjutnya al-adalah atau keadilan. Di sini artinya dalam penegakan hukum harus adil. Jadi tidak boleh adanya pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan. Semua harus sama rata, adil. Selanjutnya adalah al-musawah, kesejajaran. Di sini maksudnya adalah tidak dari semua manusia tidak ada yang namanya lebih baik dan lebih buruk. Jadi semua diperlakukan sejajar. Hal ini penting agar tidak ada agar pada pemerintahan dapat terhindar dari yang namanya kediktatoran, di mana penguasa dapat menguasai para rakyatnya. Selanjutnya al-amanah. Di sini adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Selanjutnya ada al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian: amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan di depan Tuhan. Selanjutnya al-huriyah atau kebebasan. Di sini artinya semua individu atau orang itu bebas untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, selama hal yang dilakukan itu dengan cara yang bijak dan memperhatikan al-akhlak al-karimah dan dalam rangka al-amr bil ma'ruf wa an-nahi an al-munkar. Maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Sekian penjelasan demokrasi dari kelompok kami. Terima kasih.